Sejarah virus. Adolf Mayer pada tahun 1883 saat sedang meneliti penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Melalui pengamatan di mikroskop, Mayer tidak dapat melihat bakteri penyebab penyakit tersebut. Mayer menduga bahwa penyakit mosaik tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya yang tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Martinus Beijrin pada tahun 1897 melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi yang terdapat di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijrin menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getahnya digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Kemudian, Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang berpenyakit dengan saringan yang didesain khusus untuk menyaring bakteri. Kemudian, hasil saringan ditularkan kepada tanaman yang sehat. Ternyata, filtrat masih menimbulkan penyakit mosaik pada tanaman sehat. Seperti halnya Mayer, Ivanovsky berkesimpulan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Wendell Stanley pada tahun 1935 berhasil mengkristalkan penginfeksi tanaman tembakau tersebut yang kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Penemuan Wendell Stanley bahwa virus dapat dikristalkan menjadi berita yang sangat menarik, tetapi sekaligus membingungkan. Sel makhluk hidup yang paling sederhana pun tidak dapat dikristalkan. Ciri-ciri virus yang pertama, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Yang kedua, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. 3. Nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya, yaitu materi atau partikel genetik, sehingga terdapat virus DNA dan virus RNA. Virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom atau perangkat atau organel sel lainnya. Tiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang terdapat diinfeksi oleh virus disebut kisaran inang. Virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Dan yang terakhir, genom virus lebih beragam dari genom konvensional, DNA untai tunggal atau single helix yang dimiliki oleh organisme lainnya. Ukuran virus. Virus berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukuran virus sekitar 20-300 mm, jauh lebih kecil dari ukuran bakteri yaitu 10 mikron. Bentuk virus. Virus dapat berbentuk oval, batang, huruf T, dan dapat juga berbentuk bulat. Struktur virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Bakteriofage merupakan virus pemakan bakteri. Bakteriofage terdiri dari kepala, selubung ekor, dan serabut-serabut ekor. Reproduksi virus adalah kemampuan virus untuk berkembang biak yang memerlukan lingkungan sel yang hidup. Dalam hidupnya, virus juga mengalami siklus daur hidup yang akan dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase adsorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik.
virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Fase dalam daur lisogenik antara lain fase penggabungan, replikasi, sintesis, perakitan, dan litik. Cara hidup parasit intraseluler obligat. Virus hanya dapat hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok sehingga disebut parasit intraseluler obligat. Bila sel hidup yang ditumpanginya mati, maka virus pun akan mati. Sel hidup yang ditumpanginya disebut sel inang. Sel inang dapat berupa organisme monoseluler maupun multiseluler. Virus yang terisolasi dari sel inang tidak akan mampu hidup lama dan bereproduksi. Hal ini disebabkan karena virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme sendiri dan tidak memiliki ribosom untuk menyintesis protein. Virus mengidentifikasikan sel inang dengan menggunakan kesesuaian log NK. Jenis sel inang yang dapat ditumpangi virus disebut kisaran inang. Virus memiliki kisaran inang yang cukup luas. Penularan virus dari suatu sel inang ke sel inang lainnya dapat terjadi secara langsung. Penularan virus secara langsung dapat terjadi melalui udara, air, darah, lendir, dan media lainnya. Sementara penularan virus secara tidak langsung terjadi melalui perantara vektor, hospes perantara. Peranan virus. Virus yang merugikan yaitu virus pada hewan. Polioma menyebabkan tumor, H5N1 menyerang unggas menyebabkan flu burung, Newcastle disease atau tetelo menyerang sistem saraf pada unggas. Adapun virus pada tumbuhan yaitu mosaik, penyakit yang menyebabkan bercak kuning pada daun tumbuhan seperti tembakau, kacang kedelai, tomat, kentang, dan beberapa jenis labu. Yellows, penyakit yang menyerang tumbuhan aster. Penyakit ini disebabkan oleh Geminivirus tomato, yellow leaf curl virus, penyakit tungro pada tanaman padi. Adapun virus pada manusia yaitu rabies, AIDS, polio, demam kuning. Adapun virus yang menguntungkan yaitu memproduksi vaksin, membuat antitoksin, melemahkan bakteri. Adapun virus dapat dicegah dan diobati infeksinya melalui vaksin. Pemberian vaksin diberikan untuk merangsang sistem imunologi tubuh untuk membentuk antibodi tubuh untuk membentuk antibodi spesifik sehingga dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Interferonin-terferon adalah hormon berbentuk sitokina berupa protein berjenis glikoprotein yang disekresi oleh sel vibrata karena akibat rangsangan biologis seperti virus, bakteri, protozoa, mikroplasma, mitogen, dan senyawa lainnya. Kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat anti kanker yang bertujuan untuk membunuh sel kanker atau dapat juga didefinisikan dengan penggunaan zat kimia untuk perawatan penyakit. Viroid dan prion. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang yang lebih kecil dari virus. Virus hanya berupa asam nukleat yang terdiri atas beberapa ratus nukleotida dan tidak mengkode protein, tetapi mampu bereplikasi di dalam sel inang dengan menggunakan enzim seluler. Prion. Pada tahun 1997, ilmuwan Amerika Stanley Prusiner mendapatkan hadiah Nobel atas penelitiannya terhadap protein penginfeksi yang lebih sederhana dari viroid, yaitu prion.